membahasnya. Pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama memahami iman kepada qada dan qadar secara lisan dan tulisan. Kedua, mampu menghasilkan poster kreatif yang relevan dengan tema. Ketiga, menunjukkan sikap syukur dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemahaman bermaknanya, yaitu ketetapan Allah itu mengandung hikmah meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita itu harus menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Saya akan memberi pertanyaan tematik. Apa yang kamu ketahui tentang qada dan qadar? Qada dan qadar apa? Qada dan qadar apa? Yaitu ketetapan Allah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, kalian buka bukunya, disiapkan di depan kalian. Sudah siap semua? Sudah. Rasya mana Rasya? Ayo. Dari judul yang akan kita bahas ini, yaitu motivasinya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qada dan qadarnya. Apapun yang kita alami, baik itu senang ataupun sedih, adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Kadang-kadang kita belum memahami hikmah dari suatu yang terjadi. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur segalanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita ice breathing dulu biar semangat. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah. Biar tambah semangat. Tepuk Al-Quran.
flash briefing. Kalian lihat ini ya videonya, dilihat. Tandingan mari bercerita di sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, indah apa Alif? Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu ini. Baiklah cikgu, esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu jangankan Alif ke perpustakaan. Kita cari sama-sama, insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah anak dan kura-kura serta terdapat pengajaran yang payah. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin dia akan dapat juara. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah, sama ada suka atau duka, dengan hati yang tenang dan lapang, kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bermaksud Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Alif kena sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji Alif, sama ada Alif sabar dan redha ataupun indah. Semua Alif pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya apa cikgu? Contohnya macam tadi, Alif mau jadi juara tetapi dapat tempat ketiga. Jadinya Alif perlu redha dan bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala dan balasan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 31, Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sudah ya? Paham tentang apa kodok dan kodar? Apa yang dari video ini apa yang kalian tangkap? Ayo gunakan. Siapa yang bisa? Hadis. Hadis. Belum. Belum ada yang apa yang belum ada yang paham. Jadi sekarang saya akan melanjutkan tentang indahnya ketetapan kodok dan kodar. Saya akan menjelaskan tentang kodok dan kodar. Makna beriman kepada kodok dan kodar, artinya yaitu percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kehendak, ketetapan
makhluknya. Itu beriman kepada qada dan qadar. Percaya serta meyakini. Iman itu artinya percaya dan meyakini sepenuh hati. Makna qada dan qadar menurut bahasa dan istilah. Makna qadanya dulu. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Artinya zaman azali yaitu zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, sebelum kita dilahirkan, Allah itu telah menetapkan batasan umur kita, jenis kelamin kita, rezeki kita, nasib kita. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk berusaha atau ikhtiar dan berdoa agar yang menjadi ketetapan itu menjadi baik. Sekarang qada yang qadar. Qadar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar itu merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai kehendaknya. Sebagai contoh, terjadi kematian salah seorang dari anggota keluarga kita atau terjadinya musibah secara tiba-tiba. Ketika kita mengalami hal tersebut, maka harus kita terima dengan ikhlas dan sabar dengan keyakinan bahwa semuanya adalah takdir Allah. Dalil tentang qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya tidak ada sesuatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ada yang Mesa dibaca tentang kodok. Dalil tentang kodok. Arab sama artinya. Bismillah. Min qabli. Yang artinya tidak ada suatu ketetapan atas nanti tentang apa yang telah ditetapkan dahulu baginya. Allah telah menetapkan dia sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah lalu dahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Artinya tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan demikian sebagai sebenarnya kata nabi yang telah berlalu dahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. terima kasih. Kemudian
tugas kalian sekarang itu membuat proyek, yaitu proyeknya OS. Saya akan menanyakan dulu, bagaimana cara kita memahami qada dan qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari? Caranya kita bagaimana? Yaitu menerima dengan sabar dan ikhlas. Sekarang kalian yang perempuan di sini dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Sana, sudah duduk. Temanya, dengarkan temanya yaitu dengan menuliskan contoh qada dan qadar Allah di kehidupan sehari-hari. Indahnya qada dan qadar Allah dengan menuliskan contoh-contoh qada dan qadar di kehidupan sehari-hari. Kayak toh meninggal, ada bayi yang lahir, itu kan juga bisa poster. Ya. Ada bayi, ada orang meninggal. Ya Mas, asik kok. Jadi ngajarnya. Waktunya adalah 30 menit.
Bagusnya, oi.
Sini baca kan juara siji. Gak usah juara dulu. Berarti biasa lagi lalu ning di sini. Iya. Kan aku tampang. Iya. Apa gak keren juga kan? Menang. Loh, ora ta.